Pada video kali ini kita akan bahas satu hal yang dijamin akan membuat iklan Anda efektif dan menghasilkan duit. Kali ini kita akan bahas satu aja faktor yang akan membuat iklan Anda jauh lebih efektif dan membuat orang yang lihat iklan Anda lebih mau membeli produk Anda. Apa rahasianya? Rahasianya adalah sentuh sisi emosional dari pembeli Anda. Orang itu membeli, mayoritas pengambilan keputusannya itu bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan emosional. Ya, emosionalnya naik, logikanya turun. Bener nggak sih? Coba Anda ingat-ingat. Kalau faktor emosi Anda lagi naik, logika pasti turun. Logikanya lagi naik, emosinya turun. Nah, jadi kalau Anda pengen orang beli nggak pakai logika, kenapa orang beli produk kita nggak pakai logika? Karena logika terlalu sering membandingkan harga. Tapi kalau udah faktor emosional, harga nomor 17. Betul apa betul? Jadi kalau Anda ingin menjual sesuatu lebih mudah, sentuh sisi emosional dari calon pembeli Anda. Nah, gimana caranya agar sisi emosional ini tersentuh? Anda fokus terhadap kebutuhan atau keinginan dari si calon customer, ketimbang dari menceritakan produk Anda sendiri. Jadi di saat orang cerita tentang satu produk, misalkan produknya ini adalah produk-produk untuk anak-anak. Daripada cerita tentang manfaat produknya, daripada cerita tentang deskripsi produknya buat si anak-anak, lebih baik cerita tentang bagaimana mainan ini bisa mendekatkan ibu dan bapaknya terhadap anaknya. Beda kan? Yang satu produk oriented, yang satu emotionally oriented. Jualan es krim. Saya bisa aja kan jual es krim, saya bilang ini es krim terbaik. Ya pokoknya ditaruh di suhu 30 derajat nggak akan meleleh. Ya, ini es krim luar biasa, 10 rasa dalam satu kotak es krim. Orang bahas produknya aja, dan dengan kita cuma bahas produknya, itu tidak akan masuk ke alam bawah sadar, itu tidak akan membuat orang akan serta-merta langsung membeli produk kita. Bisa jadi dia cari produk lain, kompetitor. Tapi kalau kita menyentuh sisi emosional, tiba-tiba brand kita naik. Kita bisa bilang bahwa es krim ini bisa kita pakai, ya maksudnya iklannya Anda bisa create, tapi poinnya adalah es krim ini bisa dijadikan alat sebagai penyatu keluarga, sebagai satu alasan untuk keluarga bisa duduk bersama ngobrol sambil makan es krim. Akhirnya orang beli bukan karena es krimnya, tapi karena mereka mikir, saya pengen ngumpul sama anak-anak nih, ibu-ibu nih, pengen ngumpul sama anak, karena ternyata pas ditanya yang paling penting bagi ibu-ibu apa sih? Anak mereka. Jadi mereka berpikir beli es krim bukan karena es krimnya, tapi karena es krim ini bisa jadi salah satu alat, tools untuk mereka bisa manggil anak-anaknya. Ayo nak, kita makan es krim dulu. Anak-anak seneng dong. Oh, ayo makan es krim. Ambil di meja makan es krim sambil ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Nah, tentunya orang ngeliat iklan kayak gitu yang mereka bayangkan adalah bukan es krimnya, tapi oh, saya pengen punya momen seperti ini dengan anak saya. Jadi saya beli es krim, lakukan itu. Pas mereka ke supermarket, mereka akan cari brand yang ada di iklan tersebut. Ya, atau di saat kita bicara tentang produk yang emosional gitu ya, kita bisa lagi bahas produk yang luar biasa gitu ya. Contohnya jam tangan. Jam tangan itu fungsinya apa? Menunjukkan waktu. Tapi jam tangan ada nggak yang harganya 500 juta? 1 miliar. Apakah dengan kita beli jam tangan harga 1 miliar, berarti waktunya berubah jadi lebih panjang? Jadi 27 jam gitu? Enggak. Terus kenapa orang beli? Karena faktor emosional. Mereka merasa jika mereka sudah bisa beli jam itu, mereka sukses. Itu sebagai alat untuk mereka bisa meyakinkan klien mereka. Itu sebagai fashion lagi, bukan hanya sebagai fungsinya penunjuk waktu. Ya, jadi di saat orang udah tersentuh sisi emosionalnya, sebagian orang beli iPhone. Apakah benar-benar karena iPhone adalah handphone yang terbaik? Samsung yang seri S terbaik, terbaru. S10 misalkan, saat ini yang terbaru. Apakah mereka benar-benar membelinya cuma karena fiturnya? Sebagian akan membeli iPhone itu bukan karena fiturnya. Mungkin fiturnya kalah sama Xiaomi beberapa. Tapi mereka membeli karena lambangnya, karena prestisnya. Dan itu adalah sisi apa? Emosional. Emosional naik, logikanya turun. Jadi kalau kita jual produk, kita bikin iklan, orang mau kita jual produk kecantikan untuk ngilangin jerawat.
Apakah kita jelasin bahwa ini produk bisa ngilangin jerawat? Lebih baik kita biasa jelaskan bahwa inilah keuntungan, inilah enaknya kalau nggak punya jerawat. Inilah serunya kalau wajah kita bersih. Inilah mantan bisa balik lagi loh jerawat hilang. Atau Anda bisa bikin iklan orang lagi cari aplikasi editing buat foto gitu ya. Terus akhirnya mereka nggak perlu edit lagi. Kenapa? Karena udah nggak perlu diedit, udah putih. Jerawatnya udah hilang. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang sifatnya emosional. Jadi ketimbang kita bilang mau putih, pakai produk kami. Lebih baik kita bilang, ya kalau kita tampil lebih putih, kita bisa lebih pede, yang orang lebih tertarik dan seterusnya. Dalam bentuk iklan tentunya ya, bukan dalam bentuk kata-kata, tapi ilustrasi dalam bentuk video atau apapun. Nah, jadi poinnya adalah kalau kita pengen produk kita lebih mudah dibeli orang, sentuh sisi emosional mereka, bukan sisi logikanya. Karena saat orang pakai emosi, logikanya simpen. Ya, itulah kenapa cewek seringkali nggak pakai logika. Jadi curhat, ya. Kenapa? Emosinya lagi naik, ya. Logikanya turun. Cowok pakai logika, emosinya, gitu ya. Jadi mereka sering membandingkan. Nah, jadi bukan berarti cowok nggak bisa belanja pakai emosional. Banyak faktor emosional, gitu ya. Ya, terlebih biasanya di fashion. Orang merasa kalau beli barang ini mahal, dia lebih pede. Itu adalah faktor emosional. Itulah kenapa orang mau beli barang mahal. Kalau nggak ada faktor emosional, orang nggak akan beli barang mahal. Ya, Anda beli jas. Emang ada tulisannya, mereknya di luar. Mereknya di mana? Dalam. Seorang tahu nggak apa pakainya dibalikin gitu? Enggak kan? Jadi itu faktor emosional. Di saat orang pakai jas tersebut, saya tahu harganya ini berapa dan saya merasa pede. Pakai jas lain mungkin cuttingnya, bahannya, tapi pedenya. Ya, mungkin beda di saat Anda beli jasnya di tempat loak gitu, misalkan maaf gitu ya. Atau jas-jas yang murah gitu, 100-200 ribu misalkan. Terus Anda beli jas yang jutaan. Kan nggak tahu kenapa pede, kenapa ada faktor emosional. Dan orang beli kenapa? Ya karena mahal. Sebagian seperti itu. Ya, jadi kalau Anda pengen lolos dari persaingan harga, banting-bantingan harga, Anda bisa berpikir gimana caranya Anda deliver iklan Anda ke sisi emosional calon konsumen. Bukan main dari logika atau bahas produknya, tapi bahas benefit apa yang mereka bisa dapatkan dari produk Anda. Anda bisa belajar dari banyak iklan-iklan Thailand. Biasanya tentang asuransi, yang mereka nggak jualan asuransi dengan bilang, mau aman, pakai asuransi kami. Nggak. Mereka akan ceritakan suatu momen ayah dengan anak dan seterusnya. Tiba-tiba momennya tiba-tiba sedih dan seterusnya. Dan akhirnya mereka sampaikan di akhir ya, dengan asuransi momen ini tidak terjadi, dengan asuransi Anda bisa merasa lebih secure dan lain-lain. Sering kan lihat? Nah, belajarlah dari iklan-iklan orang lain sehingga kita bisa berpikir, oh ternyata ini ya yang harus kita lakukan. Bukan faktor produk yang kita munculkan, tapi faktor emosional. Sehingga di saat orang terkena emosionalnya, emosinya dapat, produknya itu masuk ke alam bawah sadar. Dan akan jadi top of mind. Gitu ya. Jadi produk yang ada di benak calon konsumen. Itu tips untuk kali ini. Kalau seandainya ini bermanfaat, tolong kasih like. Dan jangan lupa tulis di kolom komen manfaat apa yang Anda dapat. Atau kalau ada masukan, atau Anda pengen minta request materi yang lain, atau Anda ingin bertanya, atau Anda mungkin ingin nambahin gitu ya. Ini tuh faktor yang lain nih, ada lagi nih. Silakan tulis di kolom komen. Ya, feel free, saya ingin mendapatkan feedback dari Anda, saya ingin dengar pendapat Anda. Dan yang kedua, ya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan yang berikutnya tekan tombol lonceng sehingga kalau ada video baru dari kami Anda jadi pertama yang menonton. Salam sejuta pengusaha.